Oke, selamat pagi teman-teman. Balik lagi sama gue Padil. Akhirnya semenjak tanggal 10 gue resmi pindah ke Chiba guys ya. Karena gue dikasih tahu sama pihak perusahaan baru untuk segera pindah ke sini. Dan jujur gue merasa senang. Kenapa? Karena jika kita tinggal di rumah perusahaan itu, kita tidak perlu memikirkan biaya sewa rumah ya. Karena itu akan dipotong gaji nanti. Jadi posisi gue saat ini masih belum kerja ya teman-teman ya. Sudah hari ketiga saya di sini. Sekarang tanggal 13. Jadi sudah 3 hari saya di sini dan posisinya itu masih belum kerja ya. Dan perkiraan sih katanya semingguan lagi baru bisa mulai bekerja ya. Jadi sementara saya akan menganggur di sini dan saya akan coba membuat video ya tentang bagaimana sih rumah baru di perusahaan itu. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung cek videonya. Jadi rumah baru perusahaan itu guys, luasnya itu seluas 30 meter kubik kalau nggak salah ya. Dan ini kita tinggal dengan 2 orang, 1 orang lagi orang Indonesia. Tapi dari awal orang Indonesia itu dia selalu pergi guys ya. Jadi aku selalu sendiri di sini. Entah dia main ke rumah temennya atau gimana ya, aku nggak tahu. Jadi semenjak awal itu aku selalu sendiri di sini guys ya. Mungkin kita langsung review dari kamar dia atau teman-temanku ya. Nah ini kamarnya guys ya. Kamar bergaya Jepang. Dan di sini ada lemari. Ini bajunya kita barengin guys ya, karena lemari hanya ada satu ya, hanya ada ini. Dan sini ini kamarku guys ya, masih polosan banget ya seperti yang kalian lihat. Karena aku belum kepikiran untuk beli lemari ya guys ya. Ini dia kamarku. Dan kalau jemur baju itu kita jemur baju di balkon. Kita jemur baju di balkon guys. Nih, kita jemur baju di sini balkon. Ini kasur gue ya, sedang kujemur. Nah kita masuk ke dapur ya teman-teman ya. Di dapur itu kita sudah dapat mesin cuci ya, dan itu dibeliin sama perusahaan. Kebetulan kita dibeliin beberapa furnitur sama perusahaan seperti mesin cuci, rice cooker, lensi range, kulkas, dan kompor mungkin ya. Ya, jadi kita tidak perlu pusing memikirkan furnitur ya, karena sebagian besar sudah disediakan perusahaan. Dan futon juga dikasih ya guys ya, futon, bantal, dan selimut juga. Dan ini dia penambahan dapurnya ya teman-teman ya. Dapurnya seperti ini ya. Ini kita menggunakan gas ya, gas. Ini dia dapurnya guys ya. Tidak terlalu luas tapi cukup lah untuk 2 orang. Dan ini adalah toilet guys ya, toilet. Ini toilet. Dan untuk toiletnya itu bisa dia dengan kamar mandi ya. Jadi seperti ini penampakannya teman-teman ya. Untuk kamar mandi. Dan ini sudah mencapai gengkangnya, yaitu pintu luar. Dan ketika kita keluar itu, ini rumahnya tidak terlalu besar, hanya apartemen itu hanya ada 4 kamar guys ya. Jadi kamar kita 1 nih. Nah itu orang Jepang itu guys ya, di sebelah orang Jepang. Dan ketika kita keluar dan kita turun, di bawah juga masih ada 2 kamar lagi ya guys ya. Dan itu sepeda yang tinggal di sini ya, diparkirnya di sini. Ini sepeda saya guys ya, baru beli kemarin ya. Sepedaku ini baru beli. Nah ini dia sekelilingnya guys ya. Dan nama rumahnya itu Badi Haitsu. Nah ini sekelilingnya guys ya. Jadi dia bentuknya kompleks gitu, kompleks perumahan Jepang. Nah itu dia, itu kamar kita guys di atas ya. Kamar kita di atas, itu di samping itu orang Jepang. Di samping orang Jepang, dan di bawah itu mungkin orang Jepang juga kayaknya. Dan di sini sepertinya kosong guys ya, karena selalu tertutup. Jadi totalnya itu cuma ada 4 kamar ya teman-teman ya. Hanya ada 4 kamar. Dan di sekelilingnya itu cukup praktis tempatnya, karena kalau kita mau kemana-mana itu dekat guys ya. Contoh ke supermarket itu lumayan dekat sih. Kita bahkan bisa jalan kaki ya. Sangat jauh berbeda dengan tempat saya sebelumnya. Dan ini untuk gasnya disimpan di sini guys ya. Gasnya ada 4. Kemungkinan semuanya rumahnya terisi ya, karena gasnya juga ada 4. Kita balik ke atas ya guys ya.
Dan untuk hagakinya itu kita tidak punya hagaki ya teman-teman ya. Jadi kalau kotak surat masuk itu langsung masuk ke sini, dan dia akan langsung jatuh ke sini. Jadi kita tidak punya hagaki ya. Dan ini untuk sampahnya itu harus disortir ya teman-teman ya. Peraturan Jepang itu untuk sampah makanan itu beda plastiknya dengan sampah plastik. Ini kulkas sudah dikasih oleh perusahaannya guys ya. Cukup besar kulkasnya itu ya, 2 pintu. Dan ini untuk freezernya cukup besar juga. Jadi karena saya belum bisa mulai kerja, saya coba iseng bikin review guys ya tentang rumah baru di perusahaan ya. Dan seperti inilah kurang lebih penampakannya ya guys ya. Kita tinggal di komplek perumahan orang Jepang nih. Ini kamar temanku guys ya. Ini balkonnya ya. Balkon ini tidak terlalu luas ya, jadi kita tidak bisa nongkrong di balkon. Ya untuk sementara seperti ini guys ya penampakannya. Masih polosan ya, karena kita masih baru juga di sini. Jadi kita belum beli banyak barang-barang gitu. Oke, mungkin segitu aja guys ya video vlog dari saya hari ini. Oke, mungkin segitu aja guys ya video vlog dari saya hari ini. Semoga vlognya bisa menghibur. Dan saya akan mencoba bikin vlog kembali ya ketika nanti saya jalan-jalan ya, karena di sini tuh kalau mau kemana-mana dekat guys ya. Jadi nanti saya coba kasih lihat ke kalian tempat-tempat yang menarik di sekitar sini. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Kita bertemu lagi di video berikutnya.